Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Juni 2021 bersama Romo Antonius Haryanto dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda tetap sukacita, sehat, dan tentunya selalu berbagi kebahagiaan dan keceriaan. Hari ini, 6 Juni 2021, merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat untuk adik-adik yang menerima komuni pertama, dan yang sudah menerima komuni, jangan lupa Ekaristi. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, kalau boleh saya tanya, sudah berapa kali kita makan? Gak terhitung, Romo. Atau sederhananya, sehari kita makan berapa kali? Pada umumnya 3 kali, tapi mungkin ada dari antara Anda yang makan sehari 4 kali, 5 kali, atau bahkan 6 kali. Luar biasa ya. Tapi normalnya orang makan itu 3 kali. Dengan makan kita dikuatkan untuk aktivitas kita. Secara fisik badani kita membutuhkan makan. Makanan memberi asupan bagi tubuh dan darah, sehingga seluruh kebutuhan badan kita itu terpenuhi. Apakah cukup itu? Kalau cek darah semua baik, normal, sehat, tapi sehat secara fisik. Apakah cukup dengan sehat secara fisik saja? Ternyata tidak. Luar biasa. Yesus telah menyiapkan dan mengantisipasi agar kita tidak hanya kuat secara fisik badani, melainkan juga sentosa dan kuat juga secara spiritual, jasmani. Untuk itulah Yesus rela menjadikan santapan bagi kita semuanya. Kita dikuatkan dalam mengarungi peziaran hidup ini dengan menyantap rohani, santapan rohani. Yesus menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kita, sehingga kita tidak hanya kuat secara fisik badan, tetapi juga kuat secara rohani spiritual kita. Kita tidak hanya menyentuh Dia, tetapi juga menyantapnya, menyatukan diri dengan Dia sendiri. Mungkin kita masih ingat dengan kata-kata seorang wanita yang sakit pendarahan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Markus 5 ayat 28-29.
menyentuh saja membuat kesembuhan. Apalagi Dia yang hadir dalam tubuh kita, Ia yang bersatu dengan diri kita. Ia hadir untuk membawa kesembuhan, membawa kekuatan badan dan spiritual atas hidup kita. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari ada yang bertanya, apa bedanya Romo? Istri saya misa tiap hari. Yesus hadir bersamanya tentunya, tetapi ia masih tetap rewel, tetap bawel. Hai suami, bisa jadi ia rewel karena melihat suaminya juga bawel, melihat suaminya juga hidupnya tidak baik, sehingga ia harus mengingatkan, ia harus kemudian menasihati suaminya. Tiap orang dapat berlaku baik dengan atau tanpa ekaristi, dan memang manusia memiliki bakat berbuat baik. Tapi orang yang percaya akan kekuatan ekaristi akan semakin melihat dan mengakui bahwa kemampuan berbuat baik serta keberanian untuk menjadi makin manusiawi dan makin lurus itu datang dari sana. Bukan dari kekuatan manusia, tetapi datang dari Dia. Bagi orang yang percaya, kemampuan berbuat baik itu adalah anugerah dari ilahi, anugerah dari Tuhan. Dan anugerah ilahi ini ditandai dengan ekaristi. Dalam arti inilah ekaristi membuat kita semakin dekat dengan kehidupan yang ilahi sendiri. Lumayan loh, dia sudah seperti ini. Apalagi kalau tidak mengenal ekaristi. Lumayan, dia sudah semakin berubah hidupnya. Apalagi kalau tidak mengenal ekaristi. Perjamuan ekaristi di mana kita menyantap tubuh dan darah Kristus, bagaikan kita mendapat asupan makanan bergizi tiap hari. Seperti kalau kita makan, mungkin kita tidak sadar itu hanya kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, tetapi dengan makan yang sehat membuat tubuh kita ternyata juga sehat, membuat tubuh kita juga kuat, dijauhkan dari penyakit dan sakit. Mungkin tidak terasa, mungkin tidak kemudian langsung berubah, tetapi kita pelan-pelan diingatkan dan disembuhkan dalam kehidupan spiritualitas. Karakter hidup kita semakin hari, semakin diperbaiki, semakin dimurnikan, semakin dikuduskan. Sadar atau tidak sadar. Romo, suamiku prodiakon, tapi kenapa dia kasar? Yang bersemayam dan sering ditemui adalah Yesus sendiri. Kalau Anda yang makan tubuh Kristus, yang dekat dengan Dia, masih tetap kasar, masih tetap nakal, masih tetap belum berubah, siapa yang bisa mengubah hidupmu? Ia hadir dalam dirimu untuk membawa kekudusan dalam dirimu. Maka ingat, insaf. Kalau kita seringkali menyanyikan Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Ia yang menyatu, hadir dalam diri kita, mengajak kita untuk hidup kudus. Maka sadarlah, wahai engkau yang masih jauh perbuatanmu dari kekudusan. Insaflah, bertobatlah, dan hiduplah dalam kesucian. Maka saya ajak Anda sekalian untuk mengingat 3H atas hidup kita. Hal yang pertama adalah hidupku adalah tabernakel hidup. Ia yang hadir, tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, kita terima, menyatu dalam diri kita. Kita menjadi tabernakel hidup bagi Allah. Maka kita yang menyambut dirinya dan mengatakan, ambillah, makanlah, minumlah, dan kita bersatu dengan Dia. Ingat, kita itu membawa Kristus. Ingat, kita bersama dengan Kristus. Maka ingat hidup kita, mari kita perbaiki, mari kita kuduskan, supaya menjadi makin layak untuk kehadirannya di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, hiduplah aktif, terbuka pada Kristus. Kesadaran
pentingnya partisipasi aktif. Tidak hanya Allah yang mengubah diri kita, tetapi diri kita yang mau juga berubah, mau semakin mendekatkan diri pada Kristus sebagai Tuhan kita. Seperti layaknya ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita menyambut dan kemudian menerima tubuh Kristus itu, tidak hanya kemudian mengatakan terima kasih, tetapi mengatakan amin. Amin, saya setuju, saya siap untuk menerimamu, membuat hidupku menjadi disembuhkan, menjadi lebih baik. Hal yang pertama tadi, hidupku benar-benar terhidup. Hal yang kedua, hidupku aktif terbuka pada Kristus. Dan hal yang ketiga, hidupku siap berubah dan berbuah. Hidupku siap berubah dan berbuah. Banyak mujizat Ekaristi yang telah kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, maka kita pun siap untuk menerima mujizat di dalam kehidupan kita. Siap menjadi diri yang dipecah, diberkati, dan kemudian dibagikan. Kalau kita lihat tadi ada gerakan Ekaristi, Yesus memberkati, mendoakan, kemudian dia memecah dan membagi-bagikan. Dan kita juga siap untuk berbuah dengan siap membagikan diri hidup kita dengan solider dan berbagi pada sesama kita. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita semakin hari yang bersatu dengan Dia, semakin disembuhkan, semakin dimudihkan, dan kita tetap kuat, tidak hanya jasmani, tetapi juga hidup spiritual kita, dan kita siap untuk berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat untuk Anda sekalian, salam untuk keluarga, salam sehat, dan salam semangat sukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 Juni 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau
Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku, sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah.